Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai riset gap. Apa itu riset gap dan bagaimana cara mencarinya. Nah, teman-teman di bab 2, deskripsi, pastinya kan disuruh membuat matriks riset gap gitu ya. Nah, supaya mudah memahaminya, teman-teman harus tahu dulu apa itu riset gap. Riset gap, atau ada yang menulisnya research gap seperti ini. Gap artinya adalah celah. Sehingga riset gap adalah celah penelitian. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah tahulah, kebayang lah ya teman-teman, yang namanya celah tuh area yang bolong atau area yang tidak ada gitu ya. Nah, ini maksudnya adalah area yang sebelumnya tidak ada peneliti yang meneliti hal tersebut gitu ya. Atau area yang belum diteliti oleh peneliti terdahulu. Nah, kalau sudah ketemu tuh celahnya atau area yang belum pernah diteliti oleh penelitian terdahulu, maka si celah itulah yang akan kita ambil atau yang akan kita teliti. Cara menemukannya bagaimana? Si gap-nya. Ya, cara menemukannya tentulah saja kita harus mengkaji penelitian-penelitian terdahulu dan kita input, kita buat database dalam sebuah matriks. Contoh begini nih ya, ini contoh tentang kepuasan pelanggan transportasi. Biasanya tentang kepuasan pelanggan, metode kan ada yang pakainya IPA, Importance Performance Analysis, ada yang pakai CSI, ada yang pakai ServQual ya, Service Quality, ada yang pakai Balance Scorecard, terus kemudian ada juga yang dipakai statistiknya deskriptif saja, bisa juga dengan inferensial, ya. Lokasi studinya di mana, kemudian respondennya siapa gitu. Nah, kita bisa jadi menemukan riset gap di metode, ya, bisa jadi di lokasi studi, bisa jadi di respondennya gitu. Ya, apa sih pentingnya riset gap dalam meneliti? Satu hal yang penting kan adalah novelty atau kebaruan, ya, atau bahasa gampangnya, teman-teman janganlah meneliti hal yang sudah diteliti oleh orang lain gitu ya, itu buang-buang waktu. Dan kalau untuk skripsi nggak boleh, itu masuk ke dalam plagiarisme gitu ya. Harus hati-hati, harus kita telusuri dulu objek dan subjek penelitian kita sudah pernah diteliti belum sama orang lain gitu ya. Nah, misalnya ada si A meneliti tentang kepuasan pengguna kereta api bandara gitu ya. Ada sih kereta api bandara. Kereta bandara tuh. Nah, itu misalnya ini si A tahun 2019. Si A ini pakai metodenya IPA, kemudian deskriptif inferensial. Lokasi studinya di Jakarta misalnya, dan respondennya adalah warga Jabodetabek, tentunya yang sudah pernah pakai kereta bandara. Nah, kemudian ada lagi yang sama, ini si B tahun 2022 barusan nih misalnya ya. Ternyata dia pakai IPA dan CSI. Terus deskriptif saja ternyata statistiknya, lokasi studinya misalnya di Tangerang. Ya, ini adalah respondennya warga Tangerang saja, misal. Ya. Nah, kemudian ada lagi kepuasan pelanggan, kepuasan pengguna Transjakarta koridor 13, misalnya ini si C tahun 2018, dia pakai IPA dan CSI juga.
Ya, deskriptif dan inferensial, lokasi studinya misalnya di Tangerang, subjek penelitiannya adalah misalnya pekerja komuter ya, yang naik koridor 13 tentunya misalnya ya. Komuter yang berdomisili di Tangerang. Terus ada lagi ini sama koridor 13 juga sidik barusan di 2022, tapi dia pakai balance scorecard. Ya, deskriptif ya, inferensial ya, misalnya lokasi studinya, tapi dianya di Jakarta. Ya, orang yang respondennya adalah warga Jakarta yang berdomisili di Jakarta, bisa. Memang ini boleh Bu dalam waktu kurang dari 5 tahun. Nah, koridornya yang diperiksa sama, memang boleh, boleh ya, karena dia pakai metode yang berbeda. Lagi pula respondennya juga beda, gitu ya. Terus misalnya ada lagi seperti ini, tapi di koridor 7 misalnya. Ya. Nah, ini adalah si E. Nah, ini tahun 2017. Ternyata dia pakai IPA saja misalnya. Ini statistiknya deskriptif saja, lokasi studi misalnya Jakarta, respondennya warga Jakarta bisa. Ya. Gitu. Nah, semua yang ada di tabel penelitian terdahulu masukkan ke sini. Ya. Ini matriks ini kalaupun terlalu panjang, nama penulis boleh digabung dengan judul ya. Kepuasan pengguna kereta bandara oleh si A, gitu juga boleh. Sehingga supaya tabelnya tidak terlalu panjang. Nah, misal saya, lalu Anda sebagai peneliti yang sedang membuat proposal nih, sudah ketemu belum? Misalnya ini sudah ditulis semua ya, peneliti-peneliti terdahulu udah nih ada 10 misal. Nah, coba lihat celahnya atau area yang belum pernah diperiksa oleh peneliti terdahulu. Saya teman-teman juga mau punya saya kepuasan pengguna TJ gitu ya di koridor 9 misalnya. Ini punya saya nih, saya gitu ya. Saya ini sekarang tahun 2022. Nah, lihat ya. Ternyata saya ketemu research gap bahwa kalau yang memeriksa pengguna TJ itu yang pakai metodenya SERVQUAL belum ada nih. Misalnya si E pakainya balance scorecard. Ternyata pakai SERVQUAL belum ada. Oke, maka saya akan ambil di sini, di gap yang ini yang saya ambil. Gitu ya. Ini gap ini ya. Karena biasanya yang memeriksa Transjakarta pakai IPA, pakai balance scorecard, pakai IPA lagi, pakai CSI, ya, yang pakai SERVQUAL gitu, misalnya belum ada. Atau yang memeriksa koridor 9 belum ada. Gitu ya. Objek penelitiannya ini si koridor 9 ini ya, belum ada nih kepuasan pengguna di koridor 9. Belum ada ternyata. Jadi teman-teman boleh atau bisa saja menemukan riset gap di area metode ya, atau di area lokasi studi, atau di area responden, begitu kan? Atau bahkan di objeknya. Seperti itu. Nah, ini saya ketemu nih. Celah yang belum diteliti adalah pakai metode SERVQUAL. Nah, ceritanya saya mau deskriptif dan inferensial juga. Lokasi studi saya di Jakarta juga. Nah, di sini ada celah lagi nih di respondennya.
Ini warga Jabodetabek, ini warga Tangerang, ini khusus pekerja ya yang berdomisili di Tangerang. Ini warga Jakarta, ini warga Jakarta. Ada sebuah celah bahwa belum ada peneliti terdahulu yang memeriksa dari persepsi pelajar dan mahasiswa, bisa ya enggak, yang berdomisili di Jabodetabek lah, misalnya Jabodetabek. Belum ada. Peneliti-peneliti yang lain warga secara keseluruhan, bisa jadi dia ketemunya pekerja, pebisnis, ketemu ibu rumah tangga, bisa jadi respondennya adalah ASN, polisi, TNI gitu. Tapi yang khusus memeriksa kepuasan si pelajar dan mahasiswa belum ada. Nah, ini adalah juga celah riset. Gitu. Oke. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman paham yang dimaksud dengan riset gap atau celah riset. Sekali lagi, itu adalah suatu area di mana peneliti sebelumnya belum pernah memeriksa. Ya, para peneliti sebelumnya belum pernah memeriksa, sehingga akan saya telitilah hal yang belum pernah diteliti oleh orang lain itu. Gitu. Nah, selanjutnya, setelah teman-teman bikin matriks seperti ini, saya berharap tidak selesai sampai di situ saja ya, tapi teman-teman harus ceritakan maksud si matriks itu. Kan biasanya habis penelitian terdahulu ya, di bawahnya subbab misalnya 2.8 ya, riset gap. Nah, teman-teman taruh kan di situ kan si matriks yang tadi. Nah, tidak berhenti sampai matriksnya ditaruh, tapi harus cerita ya. Ceritanya bagaimana? Kasihlah narasi di sini. Berdasarkan hasil kajian penelitian terdahulu ya. Dahulu di bidang atau di topik yang sama, yakni mengenai kepuasan pengguna transportasi umum, ya, diperoleh riset gap, celah riset, gitu ya, bahwa belum ada peneliti yang meneliti dengan menggunakan metode Sahkwal gitu kan misalnya kan, dan menjadikan pelajar serta mahasiswa sebagai subjek penelitiannya gitu kan. Nah, terutama di koridor 9, di Transjakarta koridor 9. Oleh sebab itu atau berdasarkan penemuan celah riset ini, maka fokus penelitian yang diajukan pada proposal ini akan meneliti misalnya atau akan menggunakan metode Sahkwal itu gitu ya, dan menggunakan respondennya adalah misalnya mahasiswa. Ini contoh kalimatnya, di mana teman-teman pasti bisa membuat narasi yang lebih baik lagi daripada contoh yang ini. Ya, bisa diceritakan bahwa kajian penelitian terdahulunya
yang sudah teman-teman lakukan adalah misalnya dari tahun 2017 sampai 2022, seberapa banyak sih gitu kan yang peneliti yang terdahulu yang sudah teman-teman telusuri atau kaji, seberapa banyak, dari tahun berapa saja, bahwa itu adalah dari jurnal nasional dan jurnal internasional gitu, ceritakan. Nah, sampai endingnya ketemu celah risetnya, yang ini celah risetnya gitu ya. Dari celah riset itu mau teman-teman pakai semua boleh, enggak juga enggak apa-apa gitu. Misalnya celah risetnya kan tadi kan metodenya SERVQUAL dan ternyata respondennya pelajar dan mahasiswa, itu belum pernah diteliti. Nah, teman-teman boleh ambil keduanya, pelajar dan mahasiswa, tapi boleh juga pelajar saja atau boleh juga mahasiswa saja. Ya, ini contoh bahwa saya mau menyampaikan bahwa celah riset yang teman-teman temukan gitu ya, bisa jadi ada 2 hal, bisa jadi ada 3 hal ya. Bisa jadi di objeknya ketemu celah riset, bisa jadi di metodenya juga ketemu, bisa jadi di subjeknya juga ketemu. Jadi teman-teman ketemu 3 celah riset. Boleh 3-tiganya diambil, boleh salah satunya saja. Itu adalah hak teman-teman sebagai peneliti gitu ya. Pasti teman-teman juga punya dasar pikiran. Oh oke, saya ternyata belum ada nih Transjakarta Koridor 6 yang meneliti. Itu kan celah riset juga ya. Oke, saya ambil di situ. Atau enggak lah, saya tetap di koridor 9 saja gitu ya. Oh, ternyata pelajar dan mahasiswa belum pernah dijadikan responden. Tapi saya ambilnya mahasiswa saja deh. Kalau pelajar takutnya cara menilainya belum subjektif begitu. Ya, pasti teman-teman selaku peneliti sudah punya dasar-dasar pemikiran gitu ya, atau pertimbangan apakah celah-celah riset itu mau dipakai semua ataupun tidak. Oke, nah dari sini mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dibuat matriks riset gap dan narasinya dengan baik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.